Salam sukacita dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang perkenankan kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 27 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya perjalanan kehidupan kami hari ini senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami. Karuniakan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar dan terus menuntun kami menjalani kehidupan karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Amin. Tema renungan kita ialah skandalon atau mepabusa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengajaran Yesus kali ini memperlihatkan betapa ngerinya buah dari penyesatan yang dilakukan terhadap orang lain. Penyesatan dalam bahasa Yunani disebut skandalon, yang menjadi kata skandal dalam bahasa Indonesia. Skandalon bisa bermakna jebakan, jerat, atau batu sandungan yang membuat orang lain celaka. Ini sangat berbahaya, terutama jika dilakukan kepada orang-orang yang lemah yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghindari jebakan tersebut. Perlu dicatat, pada saat itu ada masalah sosial yang serius di kalangan orang Yahudi. Sebelumnya, Yesus menyoroti ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin Lazarus. Lalu sesudah menyoroti skandalon atau penyesatan dalam bacaan ini, ia lanjutkan dengan menyoroti tentang relasi tuan dan hamba. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat 10. Kemiskinan ekonomi dan sosial adalah buah dari ketamakan atau sikap predator manusia terhadap sesamanya. Dan yang selalu menjadi korbannya adalah orang-orang yang lemah. Saudara-saudara, Yesus mengutuk keras orang yang mengadakan skandalon atau penyesatan. Selama berada di dunia, Kristus memang lebih banyak berada di tengah-tengah orang-orang miskin dan menderita. Mereka yang tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi dan sosial, tetapi juga secara religius. Mereka dengan mudah dapat disesatkan, sehingga jatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa. Karena itulah, Yesus selain mengutuk orang-orang yang melakukan penyesatan, juga memberi nasihat kepada para pengikutnya untuk menegur mereka, dan jika menyesal, maka mereka patut diampuni. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang sulit, tetapi mesti dilakukan. Kita patut saling menegur dan menasihati, serta membuka pintu pengampunan bagi mereka yang menyesal dan bertobat. Ingat, di sekitar kita sungguh banyak penyesat. Untuk menghadapinya, milikilah iman, maka sekuat apapun penyesat itu akan dapat ditaklukkan. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami. Bersyukur kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kiranya kami pun setia melakukan firman-Mu dengan benar dalam hidup kami. Kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan kami hidup saling menegur dan menasihati, serta terus membuka pintu pengampunan bagi siapapun yang menyesal dan bertobat. Dan kiranya kami pun menjalani kehidupan ini dengan iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga sekuat apapun penyesat akan dapat ditaklukkan. Kami mohon Tuhan menolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan kami berdoa, kasih Tuhan kiranya terus menuntun setiap kami, sahabat renungan harian di mana saja berada. Apapun situasi atau keadaan hidup yang sedang dijumpai masing-masing kami, kiranya kami tetap mampu menjalaninya dalam pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Diberkatilah setiap orang tua ataupun anak-anak untuk berperan dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Juga anak-anak kami dalam mereka bertumbuh, dalam mereka menjalani kehidupan di masa muda, kiranya mereka menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Kami tetap mendoakan mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mohon Tuhan pulihkan keadaan mereka, yang berduka cita senantiasa dihiburkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dan kami menaruh pengharapan kami, kasih Tuhan akan senantiasa menopang, menuntun, menjaga dan melindungi setiap orang tua kami dalam mereka menjalani masa tua, dan mereka kiranya senantiasa berserah diri hanya kepada Tuhan, percaya kuasa Tuhan sempurna dalam masa tua sekalipun, dan masa tua tetap menjadi usia indah dalam perjalanan hidup mereka. Kami mohon Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, sehingga mereka tetap bersyukur dalam segala hal, bahkan apapun yang boleh dicapai oleh sahabat renungan sampai hari ini, kiranya senantiasa juga dihayati bahwa semua karena pertolongan Tuhan, dan senantiasa juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa kami dalam surga, mohon Tuhan menolong gereja Tuhan dalam menyatakan kesaksian, persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus. Dan juga hamba-hamba Tuhan diberkati dalam pelayanan bersama. Pemimpin-pemimpin kami ditopang, sehingga mereka juga terus mampu memimpin bangsa kami dengan benar dan adil. Suasana kondusif boleh kami nikmati bersama, dan kami percaya kasih Tuhan juga akan menuntun kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.